Shalom. Sehat semua, jasmani rohani. Tetap bertumbuh bugar. Kita lihat waktu berjalan begitu cepat, hari-hari berjalan begitu cepat. Dan waspada, kita berpacu. Cepat atau lambat, kita akan sampai di finish. Kita start semua bergandengan tangan. Tapi siapa yang akan meraih mahkota dan siapa akan meraih piala dan medali? Tidak banyak. Tuhan sayang kita semua. Sekalipun semua berjalan begitu cepat, situasi, kondisi berganti, kita juga mungkin, saya yakin banyak merasa jenuh ya. Kayak, udah gak ada artinya lagi. Segala sesuatu hambar. Memang begitu banyak kita lihat orang di luar yang giat ya, masih punya semangat tinggi. Tapi semangatnya kita lihat, semua semangat yang urusannya duniawi. Ketika kita mulai masuk ke dalam semangat untuk urusan-urusan spiritual atau rohani, ada tekanan, ada beban. Dan saya yakin, jujur kita semua merasakan itu. Ada sesuatu yang mengganjal. Waktu doa kita, waktu firman kita, waktu penyembahan kita, ada yang mengganjal. Kadang-kadang ada jawaban-jawaban dalam kita bilang apa? Cukup. Dan kita mengurangi waktu kita. Karena kita bilang terlalu banyak, udah cukup. Kita mulai membatasi. Satu hal kita mau bilang, kasih Tuhan gak terbatas. Karena itu berikan juga kepada Tuhan hal-hal yang tidak terbatas. Kalau ada kendala, ada apa? Itu PR bagi kita untuk melawannya. Bagaimana tekad kita bulat, tetap bersemangat, tetap memberikan yang terbaik, yang tidak terbatas. Apa? Supaya jangan padam api kita. Karena begitu banyak kekuatan yang ingin memadamkan api itu. Ya. Coba kita lihat di Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Lihat ya. Dari minggu ke minggu, hari ke hari, Tuhan bicara terus. Tidak berhenti dia mengingatkan kita, tidak berhenti dia mempersiapkan kita. Dan dia pakai nabi-nabinya untuk berbicara. Yang jadi masalah adalah apa? Apakah itu numpang liwat dari telinga kiri keluar lagi telinga kanan? Atau itu menjadi sesuatu yang harus kita camkan? Kita ada Kejadian 6 ayat 13 sampai 18. Kejadian 6. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutupi dengan pakal dari keluar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Terakhir 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tuhan bicara kepada siapa? Kepada orang yang dikasihinya dan kepada mereka yang mengasihi dia. Detail. Bahwa akan ada kejadian yang kau butuhkan adalah kau bikin kapal, ukurannya begini, 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 detail Tuhan berikan. Program Tuhan jelas, dia bilang. Dan kalau kita baca di ini kan katanya hari-hari yang jahat itu akan datang. Itu program Tuhan. Kita lihat di mana-mana, kita lihat ya, gempa bumi nggak selesai-selesai. Selesai di sini, di sono muncul. Terus kayaknya berantai deh. Berapa banyak orang yang kena. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih duduk-duduk santai-santai, masih bisa menyembah, gedung ini nggak retak. Berapa banyak orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan makanan, kehilangan keluarga. Berapa banyak air mata tertumpah di situ. Apakah Tuhan tahu itu semua? Sangat tahu. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau benar-benar di dalam aku dan aku di dalam kamu, niscaya kau selamat. Tidak ada yang bisa macam-macam sama kamu. Ini kepak sayapku. Masuk. Engkau aman. Di Mazmur 91 kan, yang ada di bawah kepak sayap Tuhan. Aman semua. Siang tidak bisa menyakiti, malam tidak bisa menyakiti. Gak ada satupun, wabah tidak bisa datang. Kenapa? Ada di bawah kepak sayap Tuhan. Tapi berapa banyak yang benar-benar sungguh-sungguh mau masuk di bawah kepak sayap Tuhan itu. Jadi Tuhan mengingatkan ya tentang skenario yang dia bangun untuk dunia ini. Kita diingatkan, bersyukur kita jadi orang Kristen, pesan-pesan itu ada di sini semua. Sekalipun belum terjadi. Dan apa yang akan terjadi, itu sudah pernah terjadi di masa-masa lalu. Hanya saat ini beda kemasan. Zaman dulu Israel selamat dengan cara apa? Laut terbelah. Sekarang bisa juga umat Tuhan, tapi bukan dengan cara laut terbelah. Mungkin ada versi lain. Yang kita kemudian terheran-heran. Kita lihat seminggu yang lalu di TV, hujan es di Lampung, gede-gede bola tenis. Artinya hal itu mungkin terjadi. Segede bola tenis, dan itu kalau jatuh dari ketinggian seberapa itu masuk ke sawah tuh airnya muncrat. Nah, Alkitab bilang sini nanti di hari itu hujan es beratnya 50 kilo. Siap nggak? Hujan es beratnya 50 kilo jatuh dari ketinggian sekian tinggi. Kemarin aja orang udah pada panik karena segede bola tenis gitu, orang pada panik ngelihatnya. Semua pada bersembunyi. Bisa kebayang kalau hujan esnya 50 kilo yang jatuh dari atas. Kejadian 7, ayat 12.
Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Digenapi apa yang Tuhan firmankan itu. 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera. Kenapa? Ketika hal itu terjadi, bahteranya udah siap. Akhir zaman ini banyak hal-hal yang jahat akan terjadi. Bahtera kita siap? Kalau belum siap, kejar waktu. Beresin. Supaya kalau hari itu datang, bahtera kita benar-benar siap dan kita nggak kecewa. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap. 15. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahteranya. Siapa yang panggil itu? Kok mereka bisa datang kepada Nuh? Saya yakin Roh Kudus panggil mereka. Dan di situ segala macam berbulu, ada babi, ada rusa, ada segala macam. Datang. Menanggapi panggilan itu. Semua yang dipanggil. Kenapa? Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah kita semua dipanggil ini. Pertanyaannya, kita ngeloyor dulu, kan, cari warung atau cari apa itu, ketimbang ke bahteranya, atau kita straight ke bahtera. Nah, ini kan mereka ini datang straight ke bahtera dan dibuktikan semuanya yang naik ke bahtera itu selamat. Ya. Berapa banyak halangan kita untuk datang ke bahtera? Ada aja kegiatan-kegiatan, ada aja situasi kondisi, ada aja kondisi yang membuat kita kemudian berhalangan datang ke bahtera. Kita datang sini kumpul-kumpul sini bukan untuk hanya nyanyi-nyanyi, bukan untuk apa. Kita sedang membangun. Kita membangun bahtera yang suatu hari akan menyelamatkan kita. 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ketika semua sudah masuk, Tuhan tutup pintu, yang belum masuk bisa masuk nggak? Pintu tertutup. Waspada. Jangan telat masuk. 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Digenapi apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh itu. Bahwa akan terjadi hujan deras. Dan sekarang lihat bagaimana bahtera itu menjadi keuntungan bagimu. 18. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Enggak ada yang bisa menenggelamkan bahtera itu. Semua yang masuk ke situ aman. 19. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Ada nggak hujan yang bisa bikin gunung tenggelam? Tapi kalau Tuhan suruh, jadi. Gunung tenggelam. 20. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. 21. Lalu mati, binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeliapan di bumi, serta semua manusia. Ini semua yang gagal naik bahtera. Jadi sampah semua. Nggak ada harganya. 22.
Matilah segala yang ada nafas hidup dan hidungnya, segala yang ada di darat. 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan di atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Rencana Tuhan gak bisa dihalangi. Kalau Tuhan mau binasakan, gak ada malaikat manapun bisa menghalangi. Gak ada kekuatan manapun bisa menghalangi. Tapi itu orang-orang pilihannya, orang yang dikasihnya. Dia memanggil, mari nak, bikin bahtera naik. Aku menyertai kamu. Kau aman di situ. Ya, jadi di sini, apapun yang mau dilakukan Tuhan, Tuhan ingatkan. Dan apa yang Tuhan mau lakukan, pasti digenapi. Ya. Waktu dan tempatnya kita nggak tahu, tapi pasti digenapi. Ya. Jadi puji Tuhan kalau kita di sini sering kali terus dapat ya berita, jangan bosan. Ini bagi yang berhikmat ya. Tadi dengar tuh panjang, pulang dicatat nggak? Coba kalau dalam tahun ini aja, 2023, tiap kali dapat berita catat, nanti kamu lihat ceritanya itu. Kamu lihat skenario-nya itu. Kalau orang bijaksana akan membaca skenario itu dan mempersiapkan diri sesuai skenario itu, sehingga aman dia. Tapi berapa banyak ya? Dia lihat itu, wah sebagai entertainment, wah si ini ngomong, si ini bahasa roh, ini bisa terjemahin, si ini. Tapi pulang dia lupa. Bahwa ada itu pesan-pesan di situ, poin-poin penting yang harusnya dia tangkap. Yang harusnya dia benahi. Supaya ketika program Tuhan terjadi, dan kalau program itu berhubungan keselamatan, amin, dia bagian. Tapi kalau program-program pembinasaan, dia bukan bagiannya. Tuhan mengingatkan itu kepada umat yang dikasihnya ya. Dia buka jalan-jalan bagi kita, dia gembalakan kita. Maka itu jangan lengah. Di sini, ini kelihatannya seperti berulang, tapi nggak apa-apa kita buka di Wahyu 6. Itu bicara tentang 7 materai. Ayat 1 dan 2. Ini bicara tentang, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Jadi itu situasinya. Isinya ini nih. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepada dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kuda putih, itu ada banyak berkali-kali sini kan, bahwa itu bicara tentang apa? Guru-guru palsu, penyesatan, nabi-nabi palsu. Akan dapat kuasa di situ mereka. Dan mereka akan naikkan panji-panjinya, dan dia juga akan memenangkan banyak jiwa. Kita lihat sini sudah banyak terjadi di dunia ini kan. Kita lihat dulu kayak aliran Calvinis gitu ya. Calvin untuk membenarkan teorinya predestinasi, sekali selamat tetap selamat, siapa yang melawan, dibakar, dibunuh. Gak sungkan-sungkan. Kita lihat Yehova. Berapa banyak pengikut Yehova di dunia ini sekarang? Mormon. Kita lihat agama-agama timur. Begitu banyak macam-macam aliran agama. Pertanyaan saya,
yang di luar Kristus dari surga bukan. Ini guru-guru ini dapat pewahyuan dari mana? Pengajaran-pengajaran sumbernya dari mana? Kita diingatkan bahwa ada kuda putih ini akan berkemenangan. Dia akan menang banyak jiwa. Banyak orang akan ikut aliran-aliran ini. Sudah diingatkan oleh Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hatinya nuraninya memakai cap mereka. 4. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Udah ada nggak nih aliran-aliran yang melarang orang kawin? Seperti kalau nggak kawin dia lebih kudus nih. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Berapa banyak orang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. 5. Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, apa yang datang kepada kita, sepatutnya kita mengucap syukur dan itu halal bagi kita. Apapun. Ini juga sempat terjadi perdebatan di zamannya Paulus ya. Oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Tapi apa yang di Paulus bilang? Atas keputusan kami dan atas keputusan Roh Kudus, kami sarankan. Yang mau ikut hukum Musa, nggak mau makan darah, ya silakan, nggak apa-apa, karena itu nggak dosa. Tapi bagi kami itu sudah dibatalkan. Makanlah apa saja yang dijual di pasar. Jika engkau diundang seseorang dan engkau terima undangannya itu, makan apa saja yang disajikan. Tanpa perasaan syak. Kenapa? Semua diciptakan Tuhan itu. Layak untuk dimakan. Baik. Zaman dulu kita nggak boleh makan darah. Kenapa? Karena darah itu untuk pengampunan dosa. Orang mau minta ampun, dia bawa korban, diambil darahnya, dan kemudian dosanya diampuni. Tapi kita sekarang sudah mengalami darah anak domba Allah, darah anak Allah, dicurahkan bagi kita. Darah binatang nggak perlu lagi. Maka itu makanlah apa saja yang di pasar. Ya, jadi itu sudah dibatalkan. Tapi ada pengajaran-pengajaran yang bilang nggak boleh begini. Nggak apa-apa, itu hukum-hukum Musa. Hukum Musa nggak bawa orang kepada dosa. Jadi kalau orang yang percaya pada hukum Musa, ya silahkan aja, jalanin, lanjutin hukum Musa. Tapi kalau mau pakai hukum kasih karunia, ya udah, terima pengajaran Petrus Paulus. Makanlah apa saja, karena Petrus kan juga disajikan Tuhan, kan ada taplak yang turun di dalamnya, ada semua binatang-binatang yang najis di mata Tuhan. Tapi dia bilang enggak, dia enggak najis. Apa yang berasal dari padu? Enggak ada yang najis. Karena aku enggak pernah menajiskan orang, kata Tuhan. 2 Timotius 3, ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat.
tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Tuhan bilang jangan khawatir. Amin, gak khawatir, keluar khawatir lagi. Jangan takut, amin. Angkat-angkat tangan, amin. Keluar, takut lagi. Menyangkal. Bisa nggak kalau di sini bilang amin, di luar amin juga? Tetap tidak khawatir, tetap tidak takut. Tuhan bilang, Pak, aku melepas kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nggak usah takut, kenapa? Tuhan melihat, Tuhan memantau kita. Dia melihat kita, nggak usah takut. Daniel masuk kandang singa, singanya nggak bisa gigit. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa, yang dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Waspada. Ada penyelundup-penyelundup. Saya yakin. Tapi ingat, dengan iman yang kuat, penyelundup mau ngelecehin kita model apapun nggak kena, nggak mempan. Kenapa? Iman kita teguh. Kita punya keyakinan. Kita punya kepercayaan teguh. 7. Yang walaupun selalu diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kurang apa materi yang diajarkan sini nih? Tapi kalau kagak lulus-lulus, mungkin seperti Yesus bilang ke Yudas, seharusnya kamu jangan lahir. Karena kasihan. Kalau masuk ke api, kasihan. 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Cepat atau lambat kita akan lihat siapa kambing, siapa domba. Ya. Boleh ada dalam satu kandang semua. Tapi pertumbuhan kita akan menunjukkan siapa kambing, siapa domba. Mudah-mudahan sini semuanya jadi domba-domba. Kalau kambing masih bisa nanduk. Oke. Jadi di sini ya kita ngelihat ya, Tuhan mengingatkan itu bahwa apa? Waspada, penyusup-penyusup. Tapi saya yakin dengan kekuatan iman di sini, dengan api yang ada di sini, kekuatan doa yang ada di sini, penyusup pun bisa dihalau. Ya. Kalau dalam satu gereja ya, hari ini si A ini masih ada, besok si A nggak ada, itu wajar-wajar aja. Gak usah merasa kehilangan. Kenapa? Kalau Tuhan yang buang dia, jangan kita pungut lagi. Tapi kita berdoa aja, Tuhan, mudah-mudahan dia di luar ketemu kandang yang lebih nyaman bagi dia. Kita pun nggak mau menghakimi orang, tetapi siapa yang tidak bisa sejalan dengan kita di sini, biarlah dia cari kandang lain. Nah, kita nggak menghakimi, kita nggak membuang siapapun. Tapi kalau Tuhan membuang, Tuhan memisahkan, ada maksud baik Tuhan. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Lebih baik nilainya yang disingkirkan kan daripada susunya yang kena. Nah, kita lihat dalam pertumbuhan gereja itu up and down, up and down, up and down. Hari ini ABCD ada. Sekarang ABCD nggak ada. Amin, amin aja. Karena mungkin apa? Kena seleksi secara rohani. Mau bilang apa?
Nah kita ini juga gitu ya. Jangan sampai kemudian apa? Kena seleksi lagi. Semua yang masih lulus, Anda akan dapat kemuliaan. Ada mahkota yang disiapkan. Tuhan siapkan nih, semua kemuliaan itu untuk para pemenang. Tadi dibilang itu seperti seorang ini, jangan berhenti dalam bertanding. Harus tampil sebagai pemenang. Tadi Tuhan baru bicara. Kenapa? Mahkota tersedia. Atlet nggak bisa menang kalau dia nggak mau latihan, kalau nggak mau ditempa, kalau nggak mau mengalami drilling yang kuat. Dia harus bangun pagi, dia harus lari, dia harus sit up, push up, dia harus angkat beban, segala macam. Tapi dalam pertandingan dia akan menang. Kenapa? Dia siap dalam segala-galanya. Nah sini tadi dikatakan iblis main gila ya. Nabi-nabi palsu ini kan tadi kan. Lihat bagaimana iblis main gilanya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Siapa ini? Yesus. Nah lihat tadi di Wahyu 6 tadi. Ikut-ikutan dia pakai kuda putih. Apa perannya? Menyesatkan. Iblis jiplak Tuhan. Ya, waspada. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Singa, siapa ini? Yesus, tapi Alkitab bilang apa? Iblis seperti singa mengaum-ngaum siap menerkammu. Setan jiplak. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita lihat berapa banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan. Belum lama ada satu berita saya baca di Australia katanya, ada seorang pemuda mengaku dirinya Yesus. Dan pacarnya Maria Magdalena. Dan banyak banget orang-orang yang mengikuti mereka. Gila-gila gini kan. Ini orang-orang yang gak baca Alkitab yang kemudian mengikuti itu. Ya, kita lihat orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai utusan ilahi, yang nanti bisa siapa ini ikut sama mereka itu akan diselamatkan akan segala macam. Banyak. Kita lihat di Guyana itu sampai orang bunuh diri. Berapa banyak yang mati bunuh diri semua gara-gara ajaran pemimpinnya. Nah kita lihat sekte-sekte di dunia ini begitu banyak yang mengajarkan bahwa keselamatan ada di tangan mereka. Kalau dari surga, semuanya ada di sini nih. Semua program surgawi ada di sini. Waktu waspada, bersyukur kita kalau hari ini kita paham. Kalau Paulus bilang, jika ada seorang mengajarkan suatu Injil yang bukan seperti Injil yang kami ajarkan, terkutuklah dia. Bahkan jika ada seorang malaikat datang kepadamu dan menginjilkan suatu Injil yang bukan kami sampaikan kepadamu hari ini, terkutuklah dia. Iblis bisa muncul dalam bentuk malaikat terang dan macam-macam itu kekuatannya. Kita lihat sini 2 Korintus 11.
ayatnya yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, kita lihat, kalau kita lihat saksi-saksi Yehova itu, mereka melayani dari rumah ke rumah, kalah penginjil. Mereka bicaranya lembut, tapi materinya itu mematikan. Materi yang mereka tawarkan, racun yang membinasakan. Begitu banyak aliran-aliran kita di dunia ini. Itu kuda putih tuh, sudah ini. Di akhir zaman lebih gila lagi. Sampai bisa bikin mujizat nanti gitu tuh. Nah repot kalau kita kemudian kesengsem melihat mujizatnya, kita bilang, oh benar-benar di Yesus, oh benar-benar dari surga. Enggak peduli, kalau bukan dalam nama Yesus, tidak ada mujizat. Kalau bukan dalam nama Yesus, tidak ada mujizat. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah mereka yang menentang Kristus. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di antara kita, penyusup-penyusup ada. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yang tadi saya bilang, jangan kaget kalau hari ini ada, tiba-tiba suatu nggak ada lagi. Hari ini ada, tiba-tiba nggak ada lagi. 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. 24. Dan kamu yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Waspada. Banyak kegiatan penyesatan ini. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan semua sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Fondasi-fondasi yang sudah tertanam di situ, rawat, pahami. Supaya kemudian kalau orang datang membawa fondasi yang lain, Anda bilang apa? Salah, aku tahu fondasi yang benar.
Anda bisa membedakan antara kebenaran dan penyesatan. Ya, jadi waspada. Penyesatan dari zaman dulu sampai sekarang berjalan terus. Kuda putih itu, kenapa kuda? Dia bisa memacu, dia bisa lari kencang. Waspada. Dia ada power. Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ya, 4-nya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Mengambil damai sejahtera. Yesus adalah damai sejahtera kita. Dia akan memisahkan kita dari Yesus. Dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebintang pedang yang besar. Ada kuasa. Dan dia dapat kuasa untuk berkarya di bumi ini. Ya. Ini bicara tentang masa di mana Pak? Sebagai orang rohani kita dianiaya. Dari zaman dulu udah terjadi, zaman sekarang pun masih tetap akan berlaku dan di akhir zaman akan lebih gencar. Ya. Ini saya sedikit kelewatan. Tadi kuda putih. Kenapa kok kuda putih itu kemudian bisa berkarya begitu hebatnya di dunia? Salah satu kesalahan gereja waktu itu adalah apa? Sebelum Perang Dunia Kedua, semua gereja-gereja di dunia ini berkumpul dalam satu pertemuan. Dia lakukan di Jerman. Dan apa hasil keputusannya? Bahasa roh tidak ada. Keputusan gereja. Dan ketika itu disangkal, jadilah Perang Dunia Kedua, jadilah penganiayaan bagi umat Yahudi, Holocaust. Berapa banyak orang Yahudi kemudian harus dikorbankan di kamar gas. Itu kesalahan gereja. Gereja menolak bahasa roh. Pada bahasa roh ada sesuatu untuk menguatkan iman kita. Bahasa roh diberikan kepada mereka yang tidak beriman. Tapi kepada mereka yang beriman diberikan nubuat. Ya. Jadi sini follow up-nya adalah apa? Begitu penyesatan sudah masuk, follow up-nya adalah aniaya. Penumpahan darah demi keyakinan. Yang kita lihat ya. ISIS. Dia menumpahkan darah demi keyakinan. Komunis menumpahkan darah demi keyakinan. Kita ada perang di Afrika tuh yang kelompok Boko Haram. Itu demi keyakinan. Kita lihat di Myanmar antara orang Muslim sama orang Buddha. Itu demi keyakinan. Kuda merah ini beroperasi. Demi keyakinan dia nggak peduli. Siapa bertangan dengan keyakinannya, bantai. Kita hari ini mengupas ini sedikit dengan perspektif yang agak beda. Orang yang menunggangi dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Kita perhatikan ya. Damai sejahtera itu kadang-kadang begitu kita ketakutan, kita nggak berani ya. Kalau kita dapat penghargaan dari suatu lomba atau apa gitu, kita nggak berani bilang terima kasih Tuhan Yesus. Nggak berani nyebut nama Yesus. Mungkin kita bilang ya, terima kasih Tuhan. Tapi nggak berani kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada tekanan.
Yuk kita berdoa kepada Tuhan yang esa. Yuk kita berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa menolong saya. Kenapa gak berani bilang Tuhan Yesus menolong saya? Titik. Kenapa? Karena kita damai sejahtera kita hilang. Kita tertekan, kita ketakutan. Kita gak berani bersaksi. Waspada. Barang siapa menyangkal anak manusia di hadapan dunia, anak manusia akan menyangkal dia di hadapan para malaikat dan di hadapan Bapa yang ada Maha Kudus. Barang siapa mengakui anak manusia di hadapan dunia, anak manusia yang mengaku dia di para malaikat dan di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Anugerah ya, nggak banyak orang dapat anugerah untuk percaya Yesus. Bangga dengan anugerah ini. Karena itu jangan malu dengan nama Yesus. Ucapkan dari puncak gunung siapa Yesus itu. Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulai penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ini pun masalah keyakinan. Karena Saulus saat itu berkeyakinan bahwa Yesus itu penyesat. Berapa banyak sampai hari ini pun masih banyak ya bilang apa-apa. Gak benar tuh kekristenan itu. Ayat 3-nya. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini urusan keyakinan. Kuda merah. Saya yakin berapa banyak orang-orang sudah ngalamin ini. Puji Tuhan kalau kita nggak mengalaminya. Kita masih dapat kemerdekaan. Orang situ dengan susah payah ingin beribadah. Kita di sini free beribadah. Tapi apakah kita sungguh-sungguh beribadah? Apakah kita pakai kesempatan ini, manfaatkan ini? Kenapa? Habis kuda merah ini, di mana ada penyesahan segala macam itu, akan ada dampak nanti. Karena penyesahan ini kita jadi takut ke gereja, kita jadi segala macam ini. Dampaknya di situ di Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusak minyak dan anggur. Saya yakin semua pernah baca ini ya. Coba kita baca di Ratapan 5 ayat 10. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Saya mungkin kalau bisa yang versi bahasa Inggrisnya lebih enak bacanya. Bisa Ratapan 5. Our skin was black like an oven because of the terrible famine. Kelaparan yang luar biasa membuat kulit kita jadi gelap, jadi hitam. Orang kalau kelaparan berubah kulitnya jadi hitam. Dan begitu orang-orang yang mulai disesah, tidak boleh masuk, tidak boleh beribadah, mulai kena keyakinan yang beda, kita semua akan lapar rohani.
semua akan mengalami kelaparan rohani. Tidak boleh ibadah, tidak boleh baca Alkitab. Alkitab dan begini dibakar semua. Bayangin waktu di Cina, itu pendeta itu, kalau dia dapat Alkitab, kalau ketahuan, disesah dia. Supaya aman Alkitab itu apa? Ini halaman 1, Ibu Wati, halaman 2. Oh ya, media. 1 orang 1 halaman. Silahkan bawa pulang, apalin. Firman masuk ke dalam. Dan kemudian kalau pendetanya khotbah, Matius 5 ayat 2, yang pegang Matius 5 ayat 2 nyebut. Kenapa? Firman itu ada di dalam. Firman itu tetap ada, tetap hidup. Siapa yang membuat hidup itu? Jemaat mempertahankan firman itu. Masing-masing ambil bagian. Sehingga apa? Kalau mau baca Alkitab, ya nyebut aja Matius 1 sampai 10. Baca nih siapa yang pegang halaman itu. Ya. Di zaman itu tuh ya, zaman itu ada seorang hamba Tuhan namanya pendeta Andrew ya. Dia rajin banget dengan segala resiko, dengan segala apapun, dia selundupkan Injil ke Tiongkok. Nah, kenapa? Tuhan beri dia keberanian, kekuatan untuk memberi makanan rohani pada mereka yang membutuhkannya. Kenapa? Di situ mereka lapar rohani. Tidak ada makanan yang bisa mencukupi kerohanian mereka. Ada satu kesaksian di sini, ada seorang pendeta ya, namanya pendeta Richard Bramben. Dia pendeta dari Rumania. Rumania juga komunisme. Pendeta-pendeta Kristen dipenjarain. Si Richard Bramben ini dia dipenjarain 20 tahun. Dan selama dalam penjara indoktrinasi ya. Tiap pagi bangun, corong udah bunyi gini-gini tentang ajaran-ajaran komunisme segala macam. Suatu hari dia bebas, dia dibawa ke Amerika. Sesudah 20 tahun mengalami penjara. Sama wartawan ditanya, Pak Pendeta, kok Pak Pendeta gak jadi gila? Dia bilang apa? Saya beruntung. Sebelum saya ditangkap, saya udah hafal Alkitab. Setiap kali provokasi muncul, saya counter dengan Alkitab. Lihat, itu yang Yesus lakukan. Ada tertulis, dari iblis minggat. Penting bagi kita untuk belajar Alkitab. Jangan Alkitab hanya ketika perlu kita buka, kalau ditanya sifatnya di mana, masih nyari-nyari, kalau ditanya apa, bingung. Itu bukti nggak pernah baca. Tapi alangkah baiknya ya, kalau ditanya, oh nih Yohanes 5, oh ada yang sudah tahu, langsung lihat gambaran, Yohanes 5 itu isinya gini. Ketika Anda membutuhkan, ketika Anda mau dipakai Tuhan untuk bersaksi, ketika Anda dibutuhkan Tuhan untuk menginjili, Anda nggak perlu bawa Alkitab. Itu keluar, ngalir. Kalau Anda bergantung kepada Alkitab ini, suatu hari Alkitab ini akan dimusnahkan. Anda kehilangan Alkitab. Anda pakai Alkitab di HP mau disita, tamat riwayat Alkitabmu. Anda bergantung sama Pak Ferdi. Kalau Pak Ferdi nggak ada, lah ya. Tapi kan alangkah baiknya, kalau selama ini, apa yang diajarkan dari sini, udah masuk sini, dan kemudian kita bisa aplikasikan, kita bisa praktekkan. Itu baru namanya bertumbuh, itu baru namanya berbuah. Sehingga apa? Ketika kita butuh, kita mandiri. Ketingkat itu pertumbuhan kita. Ya, jangan semua bergantung, mau doa mesti bergantung, mau ini mesti bergantung, mau ini. Tidak, aku bisa. Aku pernah lihat orang berdoa begini caranya. Kita mesti ngusir setan. Oh, aku pernah dengar tuh. Waktu Pak Ferdi teriak-teriak ngusir setan gini-gini, ada kalimat keluar, ikutan. Keluar.
kamu lakukan dengan kuasa, jadilah sesuai imanmu. Jangan nunggu harus kemudian kita mesti dibilangin, kamu punya karunia gini, kamu dilatih gini, mesti ikut seminar dulu. Enggak usah. Lihat di luar itu. Nah, dia bisa, saya juga bisa. Nah, orang-orang kayak gini majunya lebih jauh. Kenapa? Berani. Berani nyoba. Percaya bahwa itu bersumbernya dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Kesana pertumbuhan kita ya. Kita nggak harus, itu bukan panggilan gue. Sudah bertahun-tahun kan ini. Gak bisa doain orang sakit. Mau doa sendiri juga bingung. Selalu mesti orang lain yang doain. Itu gak boleh terjadi ya. Bahtera kita gak siap itu. Ya, jadi sini kita lihatnya. Di ayatnya yang ke-6 tadi ya. Bukan yang tadi apa? Wahyu. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Apa maknanya ini? Situasi kondisi boleh terjadi, apapun boleh terjadi. Tapi minyak adalah kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dan anggur adalah kehadiran Roh Kudus dari kita. Itu enggak boleh terganggu. Kenapa? Tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus, kalah. Mau apapun situasi kondisi dunia ini, mau perang dunia ketiga, gak ada urusan. Selama ada Kristus, selama ada Roh Kudus dalam saya, aman. Nah, makanya di sini, yang dipesankan di sini adalah apa? Jaga Kristusmu, rawat Roh Kudusmu. Roh Kudus itu sensitif. Roh Kudus itu penolong dan penghibur. Dan di dalam Roh Kudus ada kuasa. Nah, kalau Roh Kudus menyertai kita, kalau Yesus menyertai kita, lebih gila lagi. Sumber kuasanya menyertai kita. Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan. Ya, jadi kunci satu. Apapun situasi kondisinya, Yesusmu jangan luntur. Roh Kudusmu jangan jadi melempem. Kita lihat ayat Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan. Oknum ini punya hak membunuh dengan pedang dan kelaparan. Sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. 9. Dan ketika anak domba itu membuka mata yang kelima, aku melihat di bawah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dibunuh. Jadi kita lihat satu ya, mula-mula penyesatan dulu. Nah, terus di sini fanatisme, keyakinan muncul. Fanatisme keyakinan ini kita dianiaya, habis dianiaya kita akan kelaparan, lapar rohani. Nah, dalam posisi lapar rohani ini, kuda yang terakhir ini muncul. Dia pakai kesempatan. Orang-orang yang bukan punya Tuhan, dia sikat semua. Yang bukan dari Tuhan, dia sikat semua. Waspada. Situasi berkembang. Nah, dari penyesatan, dari fanatisme, lapar rohani, dan kemudian yang lapar rohani dibantai semua nih di kuda kuning hijau ini. Sambil contoh, gini ya.
Dan ini apa yang dituai oleh kuda kuning hijau ini, itu straight, langsung masuk neraka. Nggak pakai transit. Kenapa? Benar-benar orang ini adalah milik neraka. Neraka yang menuai. Sampai satu contoh. Ada seekor induk ayam, dia punya anak 5. Ya. Dan induk itu bilang, "Mak, mainlah silahkan main-main situ tuh. Tapi kalau mama teriak, petek, itu alarm. Lari, masuk di bawah kepak mama. Manggut-manggut semua anaknya, 5-5-nya. Nyebar, mereka lagi aman, nyebar, keliling. Tiba-tiba ada burung elang datang. Cut, mau si mama, petek. Lari semua anak-anaknya. 4 masuk. Yang satu lagi asik banget. Dia asik main-main, dia main-main. Mungkin dia ketemu cacing atau apa gitu. Dia nggak peduli, udah petek, dia nggak peduli. Dan apa yang terjadi, elangnya datang, cep, diangkat. Lucunya apa? Karena dia lagi asik, diangkat sama elang ini. Dia pikir, aduh, ini kalau orang rohani pikir apa? Gue lagi dapet terobosan baru ini. Lihat nih, tadinya nggak bisa ngelihat, sekarang bisa lihat gunung-gunung nih, karena terbang tinggi. Yang tadinya ini bisa lihat semua nih, wah asik nih, pengurapan lagi naik ini. Dia nggak menyadari bahwa dia lagi dibawa sama iblis ini. Dia merasa itu sepertinya bahwa waduh asik, tadi nggak bisa ngelihat, tadi yang ngelihatnya kebun doang. Sekarang ngelihat, oh kebun tetangga, kebun apa semua, rumah-rumah, seluruh desa dia bisa lihat. Dia bilang, oh sungguh aku diberkatin. Terbang. Dibawa ke sarang si elang. Dari sarang itu dia tuh, sekarang malah aku lihat gunung-gunung nih. Gila katanya, indah banget, udaranya sejuk lagi di sini. Nah, si elang itu ngeliatin aja, oh gitu ya. Dan apa yang terjadi, langkah berikutnya, matanya dipatuk, plek. Langsung buta. Kita lihat, ketika Samson ditaklukkan, apa yang nomor 1 dilumpuhkan? Matanya. Begitu iblis sudah dapat kita mungkin dikasih janji-janji ya, mungkin kita merasa diberkati, mungkin kita rasa urapan kita nambah segala macam. Tapi habis itu mati rohani. Nomor 1 mata rohani kita dimatiin. Nah, udah mata rohani udah mati, baru dicabi-cabi. Berapa banyak? Dulu saya pernah bahas ini tentang apa yang gerombolan iblis yang Rick Joyner itu kan. Ada orang-orang yang mereka diberakin sama iblis, tapi mereka pikir, pengurapan yang baru nih. Dimuntahin, pengurapan yang baru. Sampai kemudian hikmat bilang katanya, kamu tuh lagi diberakin. Tapi dia merasa itu sesuatu yang baru. Terus hikmat melihat itu ya, bahwa wah ini ada serangan dari sebelah kanan. Dia teriak, teman-teman itu dari sebelah kanan ada ini. Apa jawab Tuhan? Mereka nggak bisa melihat. Untuk bisa melihat kedatangan musuh, dibutuhkan kerendahan hati. Jubah kerendahan hati. Orang yang orang yang apa, nggak pernah bisa lihat musuh datang. Ini kesaksian-kesaksian kecil ya, tapi maknanya dalam banget. Kenapa? Sangat strategis dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita ketipu gitu. Ada 2 api, ada api yang benar, ada api yang salah. Waspada, ada nubuatan yang bilang, di akhir zaman ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang apinya akan berubah. Mereka pikir mereka masih tetap bisa bikin mujizat, ya benar, tapi dengan api yang salah. Dan apapun yang kita kerjakan dengan api yang salah, neraka yang dapat keuntungan. Maka itu Tuhan bilang apa? Di akhir zaman ini aku pakai banyak taruna-taruna, makanya Yoel itu ya muncul. Kenapa? Ada banyak orang-orang gede-gede yang besar-besar itu, yang Tuhan bilang, Bang, mereka melayani aku tapi tidak melakukan kehendak-Aku. Aku butuh orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, yang melakukan kehendak-Aku. Bukan membangun empire-nya sendiri, bukan membangun kerajaannya sendiri. Ya. Waspada.
Jangan kaget ya. Kalau nanti kita lihat sini ada banyak orang-orang yang kita lihat, wah ini orang ini hebat diurapi. Apinya berubah. Karena apa? Tingkah lakunya. Keduniawiannya lebih besar daripada rohnya. Daripada rohaninya. Kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan hal-hal duniawi lebih tinggi daripada keinginan rohaninya. Semua urapan yang mereka dapat dari Tuhan dipakai untuk kepentingan daging. Waspada. Tuhan bilang apa? Supaya ladang jangan kurang pengerja. Orang-orang yang gak ketahuan junturungannya tiba-tiba akan muncul jadi kesatria-kesatria kerajaan surga. Jangan kaget ya. Tiba-tiba orang yang kita gak perhitungkan di gereja ini, tiba-tiba gara-gara dia ada di sini iblis kabur. Kenapa? Tuhan kasih dia karunia untuk menghardik iblis. Apakah dia harus sekolah teologi dulu? Apakah dia harus nginep di gereja ini dulu? Enggak perlu. Kalau Tuhan mau pakai seseorang di gereja ini, suka-suka Tuhan. Dan Tuhan enggak pernah pakai orang-orang hebat yang badannya kokoh, yang ototnya gede-gede gitu, enggak. Kadang-kadang yang ceking, yang kurus gitu. Mungkin lebih kurus dari Rizka gitu. Ya. Tapi setan gede-gede kabur. Kalau dia bentak gitu, setan kabur. Nah itu kan jadi kekuatan bagi gereja ini. Berdoa, Tuhan timbulkan di sini Tuhan, laskar-laskar baru itu. Saya pernah ngomong sekolah minggu, jangan anggap itu anak-anak sekolah minggu. Latih mereka menjadi taruna-taruna, menjadi laskar-laskar kerajaan surga. Karena apa? Yoel bicara. Jangan kaget kalau tiba-tiba mereka dapat penglihatan. Jangan kaget kalau tiba-tiba mereka yang ngusir setan di sini. Sini lagi ibadah, itu setan datang, dalam nama Yesus pergi. Nah guru-guru sekolah minggu harus mensosialisasikan ini sama anak-anak ini kan. Latih. Setan itu modelnya kayak apa? Kalau lagi berdoa ini, kamu tadi lihat apa? Oh, aku lihat ada burung, tapi orang katanya. Oh itu malaikat. Kasih tahu, malaikat fungsinya gini nih. Kamu ada malaikat pelindung, ada gini nih. Tanpa sadar anak-anak kecilnya meskipun dalam keluguannya, dia diperlengkapi. Ini kalau ada setan gini nih, kamu jangan takut. Dalam nama Yesus bilang, nyah kau. Nah ini kecil-kecil gitu. Yang tua-tua mungkin nggak berani gitu, tapi anak kecil itu, anak-anak kecil kan lugu, apa adanya. Kata guru sekolah minggu, tangking, dia tangking. Terus latih, yang satu sama yang lain, sini lagi sakit, kamu tumpang tangan situ, kamu doain. Tadi lagi kita pujian, kamu lihat apa? Jangan kaget kalau tiba-tiba ada pesan Tuhan di situ. Ini akhir zaman. Segala sesuatu bisa terjadi sesuai dengan firman yang tertulis di sini. Oke. Jadi tadi ya, siapapun yang oleh kuda kuning ini, kalau Anda dituai oleh dia, tempatmu udah pasti di neraka. Kenapa? Karena Anda tidak ada di bawah kepak sayap daripada si induk ini. Tadi saya sudah bahas di Mazmur 91 kan. Tempat pelindungan di bawah kepak sayapmu. Aman. Nah, yang keluar dari situ salah siapa? Jadi kita baca baik-baik itu. Mazmur 91. Siang tidak bisa menyakitimu, malam tidak bisa menyakitimu. Malaikat akan menatangmu di atas tangannya. Dia akan melangkai ular beludak dan singa. Ini kan bicara tentang apa? Jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Sini nih. Yehezkiel 21 ayat 24. Yehezkiel 21 ayat 24. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dan tersingkapnya pelanggaranmu,
sehingga kentara dosa-dosamu dalam perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Ini bisa nggak coba yang bahasa Indonesia sehari-hari? Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kalimatnya kan lebih enak. Hah? Gak ada, atau kalau saya baca saya disebutnya sini ada. Ya. Aku Tuhan yang Maha Tinggi berkata kepada mereka, dosa-dosamu sudah ketahuan dan semua orang tahu bahwa kamu bersalah. Kejahatanmu tampak dalam setiap tindakanmu. Sekarang sudah tiba saatnya kamu dihukum dan kamu akan kuserahkan kepada musuhmu. Kuda kuning itu. Aku serahkan kepada musuhmu. Jadi bahasa Indonesia sehari-hari lebih straight, bahasanya lebih enak, gampang dipahami. Saya ulang kali ya. Aku Tuhan yang Maha Tinggi berkata kepada mereka, dosa-dosamu sudah ketahuan dan semua orang tahu bahwa kamu bersalah. Kejahatanmu tampak dalam setiap tindakanmu. Sekarang sudah tiba saatnya kamu dihukum dan kamu akan kuserahkan kepada musuhmu. Dituai itu sama kuda kuning itu. Jangan bikin enak Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang, dia bukan milikku, kalau Tuhan udah bilang, singkirkan dia, jangan coba-coba pungut lagi. Yeskiel 7, ayat 9. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan selaras dengan tingkah lakumu. Akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatan yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Aku tidak akan kasihan atau memberi ampun kepadamu. Aku akan menghukum kamu sesuai dengan segala kekejian yang telah kamu perbuat. Maka tahulah kamu bahwa akulah Tuhan dan akulah yang menghukum kamu. Cukup jelas? Tuhan tegas. Kalau dia sudah menghukum, siapa bisa lari dari hukumannya? Yang sambut si kuda kuning ini. Nggak main-main. Ya. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Berani mengandalkan Tuhan di sini? Jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Mengandalkan Tuhan, tapi nggak mau kongko sama Tuhan, nggak mau bersekutu sama Tuhan. Terus gimana? Tapi mau ngandalin Tuhan, tapi persekutuan sama Tuhannya nggak mau. Waspada ya. Erat sama dia. Kalau kita duduk dekat-dekat sama seorang jagoan, itu orang-orang yang mau coba-coba ngapa-ngapain kita nggak berani karena dia ada jagoan di dekat kita. Nah, jagoan kita ini Tuhan Yesus. Bersekutu sama Dia, nongkrong sama Dia, bicara sama Dia, tukar pikiran sama Dia. Iblis mikir-mikir mau nyerang Anda. Karena dilihat bahwa ini akrab banget nih orang ini. Bisa cukup ngelirik aja gini, iblisnya udah kabur. Selesai. Ya, kita semua yang sudah dipilih Tuhan akan digembalakannya dengan baik, dan kepada kita pun disingkapkannya mengenai apa yang dirancangkan Tuhan mengenai dunia dan atas segenap ciptaannya. Di sini semuanya nih ada. Dan tadi nubuatan-nubuatan itu ya, tolonglah
Nubuatan-nubuatan itu tuh dikleping. Minggu ini baca ulang, oh minggu ini baca. Begitu kita ada masalah, kita ingat, oh Tuhan ngomong begini, aman, bangkit lagi kekuatan. Ini mesti terjadi, oh iya ini dalam skenario Tuhan, tapi kalau aku ada dalam skenario Tuhan, aku aman. Kenapa Tuhan kasih skenario juga, dia kasih tahu ya, ini dalam skenario kayak gini, kamu amannya di mana, kamu tidak amannya di mana, dikasih tahu. Nah kalau kita bijaksana, ya ikuti skenario dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kepada kita Tuhan menyingkapkan mengenai apa yang mendatangkan keselamatan dan apa yang mendatangkan kebinasan dalam rancangannya. Kita bebas memilih. Sini, sebelum mati, Yesus melakukan pembersihan bait Allah. Sebelum mati dia lakukan pembersihan bait Allah. Coba kita lihat di Yohanes 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Terus 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. 16. Kepada pedagang-pedagang merpati berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jangan kotori rumah Bapakku. Kenapa? Kita semua tahu kan? Pernah lihat lukisan yang Yesus mengetuk pintu kan? Aku mengetuk, barang siapa membuka pintunya, aku masak dan makan bersama-sama dia. Ketika dia masuk, dia lihat berantakan, dia lihat sampah semua sini. Kira-kira dia mau masuk nggak? Jangan gara-gara kita yang lalai, dia nggak masuk. Tapi dia mengetuk, semua dia ngetuk. Aku mau masuk, makan bersama-samamu. Tapi piring-piring kotor, semuanya najis. Jika panas adalah kau panas, jika dingin kau dingin. Barang siapa suam-suam, aku akan memuntahkannya. Tuhan mau menyatu sama kita. Kita menyatu sama Tuhan. Tapi kalau kita menjijikkan, Tuhan muntahin kita. Nah kalau Tuhan muntahin kita, lepaslah keselamatan kita. Lepas keselamatan kita, nggak ada keselamatan kita kalau kita dimuntahin. Kenapa? Keluar dari dalam dia. Nggak lagi menyatu sama dia. Tuhan bilang apa? Serius. Kalau mau sama aku, benar-benaran sama aku. Kalau nggak mau, jangan bikin aku enak, aku muntahin. Putus hubungan kita. Ya, 1 Korintus bilang ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ya, itu bait Allah itu rumahnya Allah. Kalau rumahnya kotor, najis, mau nggak Allah bersemayam di situ? Nah kita semua ini ya, yuk bebenah bait Allah kita. Jangan simpan kenajisan di dalam, jangan simpan kebusukan di dalam, jangan simpan kekotoran di dalam sini. Tuhan akan jijik sama kita. Buat Tuhan nyaman di dalam kita. Dia duduk nyaman, dia lihatnya indah, tempatnya bersih, tempatnya wangi, tempatnya apa. Jika Tuhan besertaku, siapa lawanku? Kalau hari-hari yang jahat itu datang, dia ada di sini nih. Gak ada bisa macam-macam sama kita. Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, jika kamu di dalam aku, kamu di dalam Bapakku. Jadi Yesus itu jembatan kepada Bapa. Kalau Yesus nyaman di dalam kita, Bapa pun nyaman di dalam kita. Tapi kalau Yesus nggak nyaman di dalam kita, gimana mau sampai ke Bapa?
2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan hidup di tengah-tengah mereka. Tugas kita yang satu, siapkan tempat. Siapkan tempat. Hidup di dalam kita, beresin hidup kita. Supaya apa? Dia nggak jijik. 17. Sebab itu keluarlah kamu di antara mereka, pisahkan dirimu daripada mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tambah satu ayat lagi di ayat 7. Pasal ayat 7, ayat 1, 2 Korintus 7 ayat 1. Ayat 1-nya. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita. Bait Allah kita ini. Dari segala pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini hari-hari udah dekat. Jangan telat bahteramu disiapin. Kenapa? Kalau bahtera disiapin, masih ada bocor, tenggelam tuh bahtera. Oh, saya hanya butuh waktu 5 jam untuk tampil di bocor. Gak bisa. Hujan udah datang, air udah naik. Sekian banyak kamu dapat waktu, kata Tuhan. Gak ada alasan kalau hari itu datang. Apapun alasannya gak ada. Tuhan, aku keliru Tuhan. Sorry Tuhan, aku silap Tuhan. Sekali aja dia minta ampun. Tidak bisa. Kalau palu sudah diketuk, selesai. Kalau Tuhan, karena dia hakim yang adil. Kalau dia sampai udah ketuk palu, kalau misalnya ada seseorang, Tuhan bilang, dia bukan milikku, jangan coba-coba injilin dia. Percuma. Karena Tuhan sudah bilang, dia bukan milikku, jangan coba-coba injilin dia. Buang waktu, buang energi. Ya. Jadi di situ ya, kalau yang tadi kan kita semua lagi mau bebenah, kita mesti ambil bagian dalam rencana Tuhan ya. Oke, sebagai jemaat di Chosen Generation ini, apa yang perlu kita lakukan? Ini saya sebagai orang luar ya yang melihat. Sebagai orang melihat apa yang terjadi di sini, bagaimana jemaat ini bertumbuh, gereja ini bertumbuh. Nomor 1, kalau Anda ingin berhasil, temui panggilan gereja ini. Apa sih gereja ini dipanggil untuk jadi apa? Dia mesti paham apa menjadi panggilan di gereja ini. Dan dari berbagai-bagai nubuatan, Tuhan bilang, kamu akan menjadi kuda perang. Gereja ini dipanggil untuk berperang. Semua harus sadar. Anda ada di gereja ini nih, tugasmu adalah berperang. Tuhan yang kirim. Terus yang kedua, sarana apa yang kita pakai? Oke, kita mau berperang. Sarana apa yang kita pakai? Khotbah Pak Gembala. Doa dan pujian penyembahan. Itu sarana yang akan Anda pakai sebagai sarana perang. Kelompok-kelompok doa syafaat, bangkit. Pendoa-pendoa wanita, pendoa-pendoa anak-anak, pendoa-pendoa kaum bapak, bangkit. Pemuji-pemuji yang memuji dalam roh dan kebenaran, bangkit. Kekuatan luar biasa di balik pujian itu. Ya, waktu di puncak kemarin kan doa khotbah Pak Gembala kan begitu kan.
kekuatan di balik pujian penyembahan. Masih ingat? Bagian dari senjata perang kalian adalah pujian penyembahan. Oke, kalau Anda bisa berdoa syafaat, bisa berdoa peperangan, amin. Kembangkan semua. Itu panggilanmu. Yang ketiga, menyadari apa yang dibutuhkan di sini. Tuhan akan curahkan firman-Nya untuk membangkitkan kuasa. Khotbah-khotbah kebenaran akan muncul di sini. Coba kita lihat di Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita ini udah orang-orang yang dipisahkan. Perlindungan dari surga akan datang kepada kita. Kenapa? Kita orang-orang yang dipisahkan. Dan kemudian yang keempat, Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya. Nah, situ kita udah lihat, udah bukan sesuatu yang ini lagi ya. Nubuatan-nubuatan itu, Yesaya 42 ayat 9, coba kita lihat. Yesaya 42 ayat 9. Nubuatan-nubuatan yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi Tuhan menyampaikan jalan-jalannya kepada kita semua ya. Yesaya 46 ayat 9. Babel sudah dituduhkan Dewa Nebo. 49. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala bahwasanya akulah Allah yang tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. 12. Dengarkanlah aku, hai orang-orang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. 13. Keselamatan daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak tertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita ya. Jalan-jalan Tuhan dia ajarkannya. Yang kelima, buat keputusan untuk menaati Tuhan. Bikin keputusan, tiap jemaat bikin keputusan untuk taat. Bertobat setiap hari. 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1. Saya berusaha, kita ini baca Alkitab supaya jangan dibilang ini Pak Roy yang ngajar. Bukan, Firman yang ngajar. Benarlah perkataan ini, orang yang hendak menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 2. Karena itu penilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. 8. Demikian juga diakan-diakan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur,
Jangan serakah. 9. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nuraninya yang suci. Ini bicara tentang pengerja-pengerja di sini. Nomor 6. Salibkan manusia lama kita. Kita semua di sini manusia baru. Semua budaya-budaya lama yang berasal dari kedatangan kita, buang. Kenapa? Tuhan sudah memberikan hidup yang baru bagi kita. Hukum-hukum yang baru bagi kita. 7. Temui kodrat Anda semua masing-masing. Tiap jemaat harus menemukan kodratnya. Kodrat itu bicara, kan nampak dari apa? Karunia-karunia. Aktifkan karunia-karunia. Kalau pendoa, hidupkan karunia itu. Kalau bernubuat, hidupkan karunia itu. Kalau menyembuhkan, hidupkan karunia itu. Ya, kalau begitu tambah banyak karunia di sini, alangkah kuatnya gereja sini. Kalau ada yang sakit, ya yang bagian kesembuhan. Kalau yang terikat, ya yang bagian pelepasan. Yang ada yang butuh berkat apa? Ini doa-doa berkat nih, sini nih. Oh sini nih doa-doa apa untuk perdamaian. Masing-masing tahu panggilannya. Ya, temui kodratmu. 8. Benahi bait Allah kita ya. Kejar kekudusan. Kejar kekudusan. Dan yang terakhir, lepaskan semua ego. Di sini bukan individu-individu lagi, tapi di sini adalah tubuh Kristus yang saling bergandengan tangan. Satu sakit, semua sakit. Satu sedih, semua sedih. Satu kepala, semua kepala. Satu hamba, semua hamba. Lepaskan semua ego-ego itu ya. Seperti Yesus adalah kepala. Kalau kita ini adalah tubuh, tubuh itu hanya melakukan apa yang muncul dari instruksi dari kepala ini. Taat. Kalau kita bilang kita ini tubuh Kristus, gereja ini tubuh Kristus, dia hanya melakukan kehendak kepalanya aja. Dan terakhir, saya berdoa. Ketika Yesus di dalam Yesaya ya, dikatakan dia yang sempurna itu datang, apa yang diterima lewat dalam kesempurnaannya? 7 roh Allah. Kita berdoa agar 7 roh Allah ini hadir di antara kita semua di sini. Ya, saya rasa kita semua benar-benar yakin bahwa kita ada di ujung daripada zaman ini. Semoga kita semua akan berkemenangan, bahtera kita ngapung, dan kita semua akan meraih mahkota-mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Amin.